Dulu usia dini ditajamkan di turnamen Piala Suratin Under 17 dan turnamen Piala Kemenpora Liga Medco dulu usia 15 ke bawah. Nah itu kita turunkan. Dulu saya dengan Bang Roni Pati sering almarhum ya. Beliau direktur usia muda. Saya sering report ke beliau untuk kemudian beliau kita tunjukkan data-datanya ini. Silahkan jadi pertimbangan pengambilan keputusan di federasi. Saya sampaikan masukannya. Jangan lupa di Indonesia ini ada 2 jalur pembinaan sepak bola. Ini sering saya sampaikan. Orang nggak sadar. Ketum itu harus kompeten, tahu berperan menjadi ketua umum harus bagaimana. Harus punya experience yang relevan. Sampai ada orang luar mengatakan pada saya gitu. Berapa kali kau punya prestasi tim nasional, kau bandingkan dengan berapa kali kau kongres di internal. Pak, mari doakan sepak bola Indonesia. Tidak harus doakan saya untuk jadi waketum, tapi jadikan sepak bola Indonesia ini itu akuntabel, trusted, industri tumbuh mandiri. Kalau industri tumbuh mandiri, Pak, yang semacam itu mungkin nanti akan berkurang. Baik, mari bersama-sama para pecinta sepak bola Indonesia, para pengurus sepak bola di seluruh Indonesia, para footers, mari kita pastikan ya, bahwa sepak bola Indonesia berjalan seperti amanah para pendahulu, yaitu pastikan sepak bola untuk kepentingan bangsa, untuk 3 kepentingan. 1, untuk pembentukan karakter anak bangsa. 2, untuk persatuan dan kesatuan seluruh bangsa ini. Dan yang ketiga, untuk memberikan kebanggaan prestasi tim nasional di kancah dunia seperti yang kita harapkan. Dan jangan lupa ikuti diskusi ini bersama saya Ahmad Syauqi Suratno hanya di Lensor Podcast. Saatnya olahraga bicara, saatnya sepak bola terus membara. Lensor Podcast kali ini menghadirkan seorang sosok calon wakil ketua umum pada KLB nanti, orang lama dan dijuluki teknokrat sepak bola. Siapa dia? Ahmad Syauqi Suratno. Assalamualaikum Mas Syauqi, lama tak berjumpa. Sehat, Mas Yusuf? Alhamdulillah. Langsung saja nih, tanpa basa-basi. Apa yang belum selesai bagi Anda sehingga mau mencalonkan diri lagi sebagai calon waketum PSSI nanti? Terima kasih Pak Yusuf. Saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Selesai? Yang belum selesai sepak bola Indonesia. Dan karena itu kemudian menjadi call to action. Call to action? Call to action. Panggilan? Panggilan. Beberapa teman menghubungi saya untuk meminta saya maju lagi. Setelah lama saya hanya ada di daerah. Dan karena itu maka kemarin pada saat momentum KLB ini ya sudah kita maju. Semoga kita mendapatkan kepercayaan untuk memperbaiki sepak bola kita seperti yang dicita-citakan para pendahulu bangsa. Berarti direkomendasikan orang? Direkomendasikan beberapa teman dan tentu voter. Kemauannya ada nggak? Kemauannya ya tentu harus ada. Karena kan sempat menghilang. Iya, jadi memang harus ada. Dan itu disalurkan melalui momentum ini. Jadi harus ada. Kalau enggak bisa. Oke, flashback sedikit. Mas Syauqi pernah terlibat penuh di kepengurusan PSSI pada era Nurdin Halid kalau nggak salah sebagai direktur IT dan beberapa jabatan lainnya. Coba flashback sedikit ketika itu. Ya, dulu awalnya saya di klub PSIM ya, klub pro. Kemudian ya waktu itu belum ada ISL, waktu itu 2007 ada challenge untuk menjadi top tier league. Jadi mau ada ISL tuh waktu itu. Sehingga semua klub itu di di verify gitu. Dengan 5 aspek club licensing regulation-nya IFC gitu. Ya klub saya kemudian di verify. Alhamdulillah untuk satu kategori administrasi personel kita ranking tertinggi waktu itu. PSIM Jogja. Mungkin karena itu saya dipanggil ke federasi untuk dimintai masukan, saran bagaimana perbaikan federasi saat itu. Memastikan semua aktivitas berjalan tertib, lancar, tidak ada isu ini, itu dan sebagainya. Nah, kemudian saya sampaikan way out-nya itu ya cuman 2 gitu. Satu yang bisa ngubah ya hanya Tuhan.
Sepak bola kita ini kan begitu kompleks. Atau yang kedua saya sampaikan, pendekatannya adalah pendekatan akuntabilitas, yaitu menggunakan IT. Nah, saya elaborasi waktu itu dengan pimpinan-pimpinan dan akhirnya ya sudah, IT mulai diterapkan di PSSI, saya diminta jadi direktur di sana. 2007 lah. Siap. Jadi sejak 2007 Mas Oki sudah terlibat di Senayan pada saat itu, SSI. Orang lama. Nah, sementara ada omongan publik sepak bola nasional bahwa janganlah lagi pakai orang lama. Sementara kita tahu orang lama itu juga nggak semuanya jelek. Ada yang bagus, tulus, tapi juga kabarnya ada yang juga yang bulus. Pendapat Mas Oki tentang antara orang lama, orang baru, pertanyaannya sebaiknya PSSI ini diurus siapa? Diurus mereka yang kompeten dan punya pengalaman yang relevan. Oke, kompeten dan punya pengalaman yang relevan. Oke, bisa dijelaskan? Kompetensi itu kan muncul karena orang itu punya skill, punya keahlian yang well trained di situ. Oke. Pengalaman yang relevan itu karena ada begitu banyak pengalaman di sepak bola. Apalagi sekarang era disrupsi, ada banyak pengalaman yang sudah tidak relevan. Gitu. Mengikuti zamannya. Iya. Jadi misalnya ada keahlian keahlian yang sekarang karena ada teknologi, keahlian itu menjadi tidak relevan lagi. Gitu. Jadi orang lama tuh harus update. Harus selalu update. Orang lama harus selalu update. Kalau tidak update, kesian organisasinya. Tantangan dari eksternalnya kuat sekali. Disruption kan menghilangkan berbagai macam lapangan pekerjaan. Membutuhkan keahlian baru. Memang apa yang berubah dari PSSI dari ketika Mas hadir 2007, kemudian dengan saat ini? Kalau bisa disampaikan. Saya melihat bahwa yang penting bukan melihat bagaimana yang dulu dan sekarang. Ya. Tapi yang sekarang dan yang akan datang. Ini projection nih. Ya. Apa sih yang dibutuhkan untuk membawa sepak bola ke depan di era semacam ini? Itu diturunkan menjadi aktivitasnya apa, job description. Kemudian job requirement-nya dibutuhkan orang seperti apa, gitu loh. Nah, jadi kompetensi dan pengalaman yang relevan ini akan membawa setiap orang yang di dalam itu menjalankan job desk yang kemudian kita akan sampaikan untuk sekian tahun ke depan. Sekian tahun pun juga nggak bisa lama kok, disrupsi. Jadi nanti mungkin nggak bisa kita bikin 10 tahun secara detail akan begini, belum tentu. Belum tentu. Media pun seperti Pak Yusuf dan teman-teman kan sekarang juga mengalami disrupsi yang luar biasa. Sangat. Sangat kan, coba. Yuk nggak kuasai digital teknologi gitu. Memang masih mau pakai kamera yang model kayak gitu. Betul. Ya kan? Betul. Dulu kita mau bicara wawancara kayak gini aja settingnya bisa sampai sehari. Sekarang setengah jam sudah. Jadi artinya sepak bola kita juga sebenarnya sudah terdisrupsi. Iya, sepak bola di dunia ini terdisrupsi. Nah, kalau kita tidak bisa masuk ke sana, prestasi kita itu juga akan terdisrupsi. Itu persoalan. Orang lama dan orang baru, isunya kan itu kan. Ada yang mau itu dirampung saja, ada yang mau enggak baru semua. Ada yang bilang yang lama tetap dibutuhkan. Pendapat Mas Oki. Mas Oki saat ini berusia 52 tahun. Kelihatan masih muda, tetapi energinya terhadap sepak bola masih meledak-ledak. Gimana, Mas? Iya, jadi gini, Mas. Apa keunggulan orang-orang muda? Saya tidak bilang baru atau lama, tapi orang muda. Orang muda. Muda itu punya projection, dia punya hope. Someday kita bisa mengandalkan mereka untuk membawa sepak bola kita lebih baik. Nah, apa kelemahan orang muda? Kelemahan orang muda itu menangani situasi yang sangat kompleks di sepak bola Indonesia. Itu kadang-kadang dia tahu sedikit, dia merasa tahu banyak. Kemudian dia akan lari, dan sebelum lari dia mungkin belum berhitung resikonya apa. Resiko untuk klub dia sendiri mungkin yang nanggung dia sendiri. Resiko untuk sepak bola Indonesia yang nanggung seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini PSSI. Sekarang orang yang lebih tua, saya tidak katakan orang tua, orang yang lebih tua itu lebih memiliki yang saya sebut wisdom atau kearifan. Ingat, Indonesia ini gede, latar belakang sosialnya ya beraneka ragam, ya. Sehingga dibutuhkan juga kearifan, setidaknya di tingkat policy untuk mengambil keputusan. Paduan ini yang penting. Nah, cuman harus ada pegangannya. Pegangannya apa?
technically ini bisa disebut seperti roadmap sepak bola Indonesia dalam rangka transformasi misalnya. Roadmap ini dipegang bersama-sama. Ya. Pihak yang lebih tua menempatkan diri di mana, yang muda menempatkan diri di mana. Orkestrasi inilah yang harus dilakukan oleh kepemimpinan PSSI yang akan datang. Orkestrasi antara yang muda dan yang tua. Lebih Based on competence dan experience. based on kompeten dan experience. Jadi nggak cukup dengan modal semangat. Nggak cukup lah. Oke, Anda menyebut experience. Nah, penyaringan calon pengurus ini itu kan ada komite pemilihan. Ada temuan mereka yang belum punya experience, padahal statuta menggariskan perlu, tapi lolos. Bagaimana? Ya menurut saya secara pribadi, ya mereka harus penuhi 5 tahun itu dan betul-betul aktif di sepak bola. 5 tahun aktif Iya. di klub ya. Di klub, di Asprof, di anggota PSSI. Kabarnya menjadi pembina aja nggak cukup ya. Menurut saya, ya tidak cukup. Jadi harus aktif terlibat dalam manajemen. Aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Itu seharusnya. Ini teori human resource-nya begitu. Teori organisasinya begitu. Ya, ya. Anda berpengalaman karena Anda menjadi bagian dari pengambil keputusan. Karena artinya dia juga ikut menanggung risiko. When you only advise something, dan Anda tidak ikut serta mengambil risiko, kan kualitas keputusannya berbeda. Jadi ini kritikal ya Mas ya? Menurut saya iya. Tapi yang terjadi, Wallahu alam. Karena komite pemilihan mungkin memiliki pertimbangan tersendiri. ya, karena ya itu juga terjadi dan diributkan orang sampai ada yang mau menggugatnya seperti itu. Ya, somebody else mungkin. Oke. Nah kemudian Mas Soki. Mas Soki ini juga kan dikenal sebagai konsultan organisasi. Nah menurut Mas Soki, organisasi PSSI yang besar ini, yang diharapkan banyak orang memberikan harapan dan hiburan bagi rakyat Indonesia dengan prestasi tentu saja, itu bagaimana? Organisasi ini harus berbenah, harus disesuaikan dengan kebutuhan PSSI untuk tahun-tahun ke depan, harus disesuaikan dengan adopsi terhadap perubahan zaman. Maka organisasi ini harus kita sepakati sebagai engine dari proses ini semua. Kalau organisasinya tidak support ke sana, mau bagus programnya seperti apa, yang tidak akan berjalan. Nah, organisasi itu kan ada structure, structure dengan segala job description-nya dan sebagainya. Ada human resource. Jadi ya human resource juga harus relevan. Yeah. Kalau nggak relevan ya nggak bisa. Jadi ini bukan sekedar teori, ini faktanya begitu. Gitu. Kalau Anda nggak mampu ya Anda nggak bisa. Konkretnya weakness PSSI itu apa dalam hal organisasi? Pinter pertanyaan Mas Yusuf ya. Weakness PSSI itu begini, dia tidak bisa adapt terhadap tuntutan prestasi sepak bola sebuah negara. Yang kemudian dia bisa adopsi seharusnya bikin program yang cepat, yang kemudian jalan. Weakness PSSI adalah hubungan dengan stakeholdernya. Jadi stakeholding prosesnya tidak mulus. Bayangan saya, kalau ini berjalan baik, nggak ada tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan. Iya, seharusnya akan tidak terjadi. ada, tidak akan terjadi. Ya wallahualam itu takdir ya. Tetapi pendekatan ikhtiarnya adalah segala hal yang terkait dengan safety and security itu sudah dipahami oleh stakeholder event itu. Nah kalau kemudian muncul itu pastinya ada entah missing link di mana. Ini harus ditemukan ini. Harus ada titik untuk kita perbaiki gitu. Nah, karena saya tidak di federasi, mungkin sudah dilakukan, saya tidak tahu sejauh mana perubahannya, tapi seharusnya ini tidak boleh terjadi, setidaknya diminimalisasi. Ada yang bilang tragedi Kanjuruhan adalah akumulasi dari segala permasalahan kompetisi yang dalam tanda quote unquote tidak profesional. Anda setuju? When you deal with public event, public activity, gitu, dengan sekian tahun yang tidak seperti hal yang diharapkan oleh publik, maka ya logika itu jadi wajar. Sebuah kewajaran. Iya, wajar. Akumulasi begini begitu itu wajar. Wajarnya adalah bahwa itu secara culture
itu tidak memenuhi harapannya. Tapi untuk engine nggak boleh begitu. Engine tetap harus ada SOP yang dicek lagi, kesalahannya di mana, diperbaiki di mana, kapan, oleh siapa. Ya. Oke Mas, kemudian kalau tadi weakness, kekuatannya, PSSI pasti ada dong. PSSI sekarang, yang sekarang sedang berjalan, gitu, Ya. itu sudah mulai menampakkan ya gagasan-gagasan tentang pembinaan misalnya. Jadi kami di Asprof itu mendapatkan informasi dan sudah mulai berjalan. Misalnya ada technical director di Provincial Association. Menurut saya bagus. Saya harus fair sampaikan itu bagus. Artinya pola pembinaan di technical directorate di federasi bisa kita harapkan turun sampai Asprof gitu ya. Yang kemudian ini bisa dideliver ke bawah gitu. Bahwa jalannya seperti apa ya mungkin karena pandemi kemarin atau apa mungkin belum maksimal. Tapi hal semacam ini sih menurut saya oke lah gitu ya. Nah kemudian misalnya mulai dikenalkan kerjasama dengan pihak luar ya. Kami ini pernah gitu beberapa kali diundang MOU dengan pihak kepolisian gitu ya. Dengan pihak TNI Angkatan Darat gitu. Nah itu harus dielaborasi tuh. Seharusnya kejadian seperti Kanjuruhan itu tidak perlu terjadi kalau elaborasi MOU itu sampai ke bawah itu sudah diselesaikan sejak tahun-tahun lalu. Iya. Jadi teman-teman kepolisian juga sudah harus bagaimana, teman-teman safety officer dari klub tahu harus bagaimana, panpel bagaimana, fans bagaimana, sehingga ini kemudian bisa dipahami bersama gitu. Bahwa mereka ini adalah orang-orang dengan latar belakang berbeda, itu tantangan edukasinya. Gitu. Edukasi. Tapi itu kemudian membuat risiko yang terburuk tidak terjadi. Gitu. Mas Oki juga kan punya expertise sebagai pembina usia dini. Di profil Anda disebutkan Anda pernah menyisir tingkatan pembinaan usia dini. Nah, kita tahu orang juga ribut pembinaan usia dini sepak bola kita itu bermasalah. Pembinaan usia dini bermasalah, kompetisi yang tidak profesional dan juga prestasi timnas yang masih minim. Tentang pembinaan usia dini dulu, sejauh pengalaman Anda. Iya, gini. Salah benar itu ada ukurannya. Ada comply kemana gitu. Pertanyaannya, ada nggak compliance-nya? Salah menurut Pak Yusuf belum tentu salah menurut saya. Dulu kan Pak Sulki pernah memimpin BLAI, Badan Liga Amatir Indonesia. Nah itu sekarang sudah tidak ada lagi, melebur sudah. Coba diceritakan perjalanan dulu. Ya, jadi dulu Liga Amatir itu hanya muncul berkegiatan di daerah-daerah. Kemudian Raparnas 2007 itu declare berdirinya beberapa badan. Ada Badan Tim Nasional, ada Badan Industri, ada Badan Liga Amatir. BLA namanya. Nah BLA ini tugasnya adalah mengkonsolidasi sepak bola di daerah gitu. Nah era itu kemudian selesai 2009 PSSI meratifikasi ya statuta FIFA gitu. Kemudian disusun ulang lagi sehingga muncullah BLAI. Saya branding dengan BLAI PSSI gitu. Supaya teman-teman tahu BLAI itu ya PSSI gitu. Nah di situ kita mulai masukkan skema-skema tertentu agar mereka terbiasa bermain dengan regulasi yang seperti halnya regulasi yang diterapkan oleh AFC di Liga Pro. Nah, jadi kita tata skemanya, ada promosi, ada relegasi, ada aturan kelompok usia, ada aturan macam-macam itu sampai. Nah, di situ kan menyasar tentang pembinaan usia dini. Iya. Anda jadi merasa waktu itu udah tuntas belum? Belum. Dulu usia dini ditajamkan di turnamen Piala Suratin Under 17 dan turnamen Piala Kemenpora Liga Medco dulu usia 15 ke bawah. Nah itu kita turunkan. Dulu saya dengan Bang Roni Pati sering almarhum ya. Beliau direktur usia muda. Saya sering report ke beliau untuk kemudian beliau kita tunjukkan data-datanya ini. Silahkan jadi pertimbangan pengambilan keputusan di federasi. Saya sampaikan masukannya. Jadi ada case-case yang waktu itu misalnya pemain yang bermain di 2 klub gitu. Ada yang usianya sudah lewat dan sebagainya. Itu kita sampaikan supaya ukurannya jelas. Makanya kemudian kita munculkan IT untuk database. Sebelum ke IT, belum tuntas pada saat Anda menjadi direktur saat itu. Saat ini bagaimana menurut pengamatan
Sekarang PSSI memiliki pembinaan usia dini khususnya. Ya, sebentar. Tentang data ada siap ya, sistem informasi organisasi itu oke. Jadi setiap mau daftar mesti langsung ke sana. Nah, tapi kan pembinaan usia dini tidak hanya bicara database, bicara kurikulum nih, bicara mau dibawa kemana pembinaannya. Ya teknisnya namanya modul. Tapi skimnya kan dari atas kan policy, gitu ya. Jadi ini ke depan mau bagaimana, tahapannya, cascading programnya 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan mau apa. Yang harus nangani sepak bola di lapangan pelatih dengan lisensi seperti apa. Lisensi yang ada secara standar sudah cukup atau belum. Kemudian pemainnya karakternya harus bagaimana, infrastrukturnya harus ini harus bertajam nih. Ini harus dipertajam. Jangan lupa di Indonesia ini ada 2 jalur pembinaan sepak bola. Ini sering saya sampaikan, orang nggak sadar. Satu namanya club based development. Pembinaan berbasis klub. Ini klub ke pro punya akademi dan sebagainya. Nah, ada lagi namanya regional based development. Ini di bawah Asprof, Askap, Askot. Nah, ini tantangannya. Regional based. Ya, mestinya 2 ini ketemu. Kemudian Technical Directorate PSSI itu melakukan talent scouting di sini. Desain 2 ini pun harus desain dari sana. Makanya kalau di DIY kita bedakan nih kegiatan. Yang Suratin, Liga 3, Piala Pertiwi itu kita sebut namanya mandatory event, mandat dari PSSI. Pertandingan misalnya antar klub-klub di DIY itu namanya obligatory. Nah, pertandingan kerjasama misalnya Piala Antv misalnya, Piala itu namanya partnership. Di DIY kita bedakan supaya tahu ini nanti laporannya kemana, pengamatan talent scoutingnya bagaimana gitu. Nah, di Indonesia ini belum maksimal nih antara regional base dengan club base. Gitu. Dan kalau terpilih menjadi waketum nanti, Anda akan jalankan itu dan teruskan? Saya akan bicara sama ketumnya, kan ada ketumnya. Yes. Nah, saya akan bicara dengan ketum, saya ngobrol dengan Mas Yusuf, saya ngomong di media ini, ya siapa tahu setelah ini ada calon ketum yang undang saya untuk diskusi lebih dalam. Gitu. Sama nggak nih Pak? Gitu. Oke. Ya, kita tahu waketum itu bagaimana ketumnya. Profiling ketum seperti apa yang Anda harapkan seandainya, walaupun ya kita ini berandai-andai, tapi siapa yang tahu, who knows. Kompeten dan relevan. Ketum itu harus kompeten, tahu berperan menjadi ketua umum harus bagaimana. Harus punya experience yang relevan. Dari 5 calon ketum yang ada, apakah memenuhi unsur itu? Kompetensi? Saya tidak mengenal ya, satu persatu, tapi memang ada yang menurut saya, oh ini punya projection gitu. Dia punya visi ke depan seperti apa. Karena adanya cuma 5 gitu ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan diskusi-diskusi untuk kemudian kita. Ada juga yang saya sama sekali nggak ngerti ini. Gitu. Ini kayaknya diskusinya kembali ke yang tadi Mas Yusuf itu. Sebenarnya kriteria jadi ketum itu seperti apa? Apa cukup 5 tahun? Apa cukup ke situ? Nah. Tapi oke, menurut saya this is part of. Anda melihat dari 5 calon ini ada yang tidak memenuhi unsur 5 tahun? Bukan tidak memenuhi unsur 5 tahun, saya tidak tahu karena KP tidak membuka latar belakangnya. Tetapi saya berharap justru buka saja supaya kita jadi tahu, kemudian kita bisa diskusikan. Publik jadi tahu dan mengerti. Iya, yang penting kan kita jadi tahu, termasuk footer. Jangan lupa, Asprof kan footer, klub kan footer, gitu ya. Asosiasi pelatih, pemain kan footer. Mereka harus dibuat tahu backgroundnya apa. Jadi ketika memilih, itu mereka memilih sesuatu yang memang satu vision gitu, satu gagasan gitu. Mungkin tidak sempurna, tapi kan harus dicari yang paling mendekati. Agar gagasan tadi kita diskusikan itu nyambung. Nah kalau kita nggak tahu backgroundnya, tahu dari mana? Sudah kompetensinya minim. Saya nggak ngomong nih kompetensi minim, saya nggak ngomong. Iya, kita berani untuk inilah, nggak mesti menyasar ke situ. Kemudian ketika diajak diskusi atau apa, susah mencari relevansinya. Iya. Pengalaman yang relevan. Seperti ini kekhawatiran Bung Sauki deh. Iya. Sampai narik nafas panjang. Pak, many times we did Congress, Pak. Oke. Many times. Coba cek. Karena Anda Asprop ya? Tidak hanya Asprop, saya kan pernah di PSSI, Pak. Oke. Sejak saya di PSSI 2009-2010, Bapak hitung berapa kali Kongres. Yes. Dan kalau dihitung periode per 4 tahun, berapa kali seharusnya? Cuma berapa kali seharusnya Kongres. Iya, iya. Oke. Kemudian kita lihat keluar, prestasi nasional tim kita seperti apa. Sampai ada orang luar mengatakan pada saya gitu.
Berapa kali kau punya prestasi tim nasional, kau bandingkan dengan berapa kali kau kongres di internal. Pak, kalau ini di publik mungkin kita losing face, Pak. Harus apa? Losing face kita, malu. Gitu loh. Kita ini potensi luar biasa, dukungan masyarakat luar biasa. Sekarang presiden, pemerintah support, Pak. Industri mulai tumbuh gitu loh. Presiden tapi kita sampai mengeluarkan impres. Ini kan berarti memang ada support. Gitu. Nah pertanyaannya bagaimana jalannya? Nah saya nggak mau bicara yang kemarin-kemarin. Minggu depan ini loh kongres. Sudahlah, tatap ke depan. Segala macam support dari stakeholder ini, ayo dimaksimalkan. Gitu. This is, I think ya mungkin bukan last chance ya, tapi important chance ya. Jangan sampai miss lagi deh. Bicara kongres adalah bicara voters. Ya. Sepengalaman Mas Shauki sebagai voters karena Asprop. Itu bagaimana dengan isu tentang voters yang memilih karena ada culture dan political base approach, ada juga yang karena kenal, kedekatan, ada yang juga karena alasan money. Oke, Pak, di teori organisasi dan di praktek di banyak organisasi, organisasi yang bisa berjalan sesuai dengan tujuannya adalah mereka yang memang by definition jobnya, ininya semuanya itu sesuai. Ya, jadi kalau kita milih orang ya harus sesuai dengan kriteria itu. Yang saya sebutkan tiga tadi memang ada. Sebentar. Nah ketika kita akan milih ke sana, pilihan yang ada, yang lamar jadi caketum, cawaketum, calon exco, kita nggak tahu tuh latar belakangnya seperti apa. Yang muncul kemudian perspektif lain nih. Tadi you bilang ada cultural, ada political, ada kedekatan, ada apa lagi? Money gitu ya. Lalu kalau itu betul yang menjadi panglima dalam menentukan mau jadi apa sepak bola kita. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini semua karena uang atau karena pendekatan politik gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya insya Allah ya sejak kita tangani di Asprov DIY kita nggak mau yang semacam itu. Nggak ada take and give urusan finance gitu. Kita ingin pemilihannya dilakukan karena memang visi dan gagasannya itu sesuai dengan harapan kita di DIY. Ingat loh, DIY itu Daerah Istimewa Yogyakarta, itu tempat lahirnya sepak bola Indonesia. PSSI di situ. Maka kita memerankan diri untuk menjaga marwah ini. Jangan sampai kemudian sepak bola dibawa ke sana sini. Makanya sering saya katakan, voter tolonglah dengan kejernihan hati. On behalf of sepak bola Indonesia. Maka pilihlah mereka yang kompeten, yang betul-betul tulus gitu ya, betul-betul ikhlas untuk sepak bola Indonesia. Itu yang kita harapkan nih ke voter gitu. Pastinya kita berharap itu terjadi pada KLB nanti. Tetapi kalau boleh berprediksi, ideal yang seperti apa yang akan terjadi dalam KLB nanti? Kalau ideal yang seperti apa ya? Ideal itu ya harus yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau KLB nanti akan bagaimana kita lihat sambil jalan. Ya, yang bagaimana? Ya, saya optimisme Bung Shauki. Ya, saya diundang Mas Yusuf bicara di sini. Saya hanya ingin memastikan bahwa pemilihan ketua, calon ketua dan calon exco itu basisnya adalah visi dan gagasan. Bukan karena Mas Yusuf sama-sama satu organisasi saya dengan saya di luar, jangan pilih saya dong. Tapi pilihlah saya terhadap gagasan saya untuk bahas sepak bola lebih baik. Nah kalau untuk orang-orang baru mungkin bicara gagasan. Mas, kadang-kadang visi dan gagasan itu normatif, Mas. Normatif karena Anda ketemu orang baru yang pengalamannya nggak relevan. Kalau Anda ketemu orang yang punya pengalaman, you wawancara dong pengalamannya. Oke. Gitu. Itu bedanya. Tadi, kompetensi dan relevan. Nah kalau dia nggak keluar itu, terus Bapak mau pasrahkan sepak bola ke orang yang tidak relevan. Patut dicatat. Menurut saya begitu. Ya. Ini catatan exco saya di Asprov DIY juga begitu. Oke. Sejauh ini profiling kepengurusan PSSI di Indonesia berbagai tingkatan yang pernah ada dan sedang berjalan. Menurut Mas Shauki itu bagaimana dan seperti apa? Apakah korelasinya dengan kompetensi mereka dan relevan mereka itu sudah mendekati atau bagaimana? Kalau pengurus yang elected, Pak, itu kuncinya di kriteria.
Jadi kalau kriterianya sangat terbuka seperti tadi, kita nggak bisa berharap mereka pasti kompeten. Oke. Tapi kalau kriterianya lebih ditajamkan, kita boleh berharap. Oh, kita komposisi exco nih. Ya. Kita butuh orang yang pernah atau mengerti atau pernah ikut di satu kompetisi yang valid gitu ya. Oh, kalau edukasi nih, karena ada direktorat teknis gitu, ada komite teknis pengembangan, ya dia harus punya knowledge di situ. Oh, hukum ya dia harus punya. Itu relevan. Saya membayangkan ya suatu hari ya, suatu hari kita tidak mengatur sedetail itu, tapi saya membayangkan ya. Anda mau jadi exco bidang apa? Muncul, oh bidang hukum, oke. You punya experience apa? Iya, Jadi kompetensi akhirnya dan ruang, kualifikasi ya. Iya, jadi ruang kultural, ruang politiknya menjadi semakin sempit. Yang ada ruang teknikal, ruang manajerial yang bisa diukur. Pak, sepak bola itu menurut saya very accounting, sangat detail, sangat teknis. Kalau Anda nggak sempat urus Dan barang terukur. ini, iya pasti bisa terukur. Wong terencana, Ya. terencana, terukur. Nah kalau Anda nggak sempat urus bola, kemudian Anda challenge gitu. Terus besok Anda hanya sesempatnya ketika rapat. Ya. Kira-kira gimana? Oke, orang juga banyak bicara tentang industri sepak bola. Nah, menurut Anda kesiapan kita Indonesia dalam menyongsong industri, ya sebenarnya ada yang bilang juga sebenarnya sudah sedang berjalan, tetapi belum ideal. Sebagai calon waketum, visi Anda bagaimana? Kalau ada papan Poin. tulis, ya kalau ada papan tulis saya bisa gambar itu. Grafik Anda itu. Di highlight aja dulu. Ya oke. Jadi kalau jadi grafik Anda ini Anda kan growing up nih. Ya kan growing up. Tapi ini desain dari federasi nggak? Enggak. Nah, terus dari mana? Ini Selama market ini? mechanism. Ini market mechanism. You invite me duduk di podcast kayak gini. Ini kan market mechanism. Maksud saya, kalau kita ini mau nyari orang untuk jadi pengambil keputusan di PSSI, saya komite pemilihan ya. Maka saya akan siapkan 1 space, 2 space, 3 space. Gitu. Calon saya undang, saya minta bicara. Saya yang arrange gitu. Supaya publik tahu, supaya voter tahu. Ini loh yang mau ngelola sepak bola Indonesia. Ini kan enggak, ini Bapak undang Jadi saya. semacam KPI ini melakukan fit and proper gitu? KPI setidaknya harus menunjukkan ke publik bahwa calon yang dia loloskan itu adalah calon yang relevan, yang suatu hari dia mampu mengelola sepak bola Indonesia. Kan saringan pertama di situ. Oke. Yang kedua, sekarang broadcast sudah luar biasa, digital business masuk. Yuk bicara berapa banyak like, subscriber, follower dan sebagainya gitu. Ya. Sejauh mana itu membawa impact untuk sepak bola, untuk pembinaan, untuk development national team. Untuk education, coach, referee, match commissioner, management officers gitu. Itu harus didesain dan memang bisa didesain. Commercial capacity sepak bola Indonesia kan besar, ratusan miliar bahkan triliun. Gitu. Perputaran uangnya kalau memang benar terjadi, Justru itu, luar biasa ya. Iya, dan ini harus disiapkan sehingga stakeholder juga kita ajak duduk, media dan TV kita ajak duduk, gitu. Sponsors, merchandise, semua kita ajak duduk gitu. Digital players kita ajak duduk gitu. Ya. Ini bayangan saya begitu. Kemudian Mas Soki ini juga expertise di IT. Dulu juga pernah menjadi direktur IT zaman Pak Era Nurdin. Kemudian era Pak Nurdin Halid ya. Kemudian sekarang kita tahu sudah ada yang namanya digital era. Nah, seperti apa bayangannya IT dalam sepak bola itu, penjelasan Mas Soki sebagai orang yang mengerti di situ, database. IT itu sarana Pak. Bapak bisa ngambil keputusan bagus, berkualitas, long lasting, impactful, kalau sarananya tepat. Nah kalau sarana nggak tepat ya nggak bisa. IT bisa jadi salah satu untuk accelerate itu. Gitu. Tapi yang penting menurut saya bukan IT, tapi mindset. Jadi mindsetnya harus sama dulu. Bahwa sepak bola itu harus ke depan dengan metode ini. Nah metode inilah yang harus kemudian diakselerate dengan beberapa hal termasuk IT. Mau di pembinaan, mau di technical department, mau di commercial, mau di education.
pakai IT. Sekarang kemarin beberapa kali ada coach license course di Jogja gitu ya. Federasi kebetulan percaya ke DIY membuat beberapa coach itu, ya saya sering sampaikan ke mereka. How many of you, yang paling sangat sederhana, yang punya email, yang punya medsos, gitu, yang aktif di medsos, berapa kali you upload, berapa kali. Supaya coach kita aware terhadap itu. Anda akan ngambil keputusan, technical decision, sementara Anda masih mengumpulkan paper. Harusnya saat itu dia bisa ambil keputusan kalau dia kuasain IT gitu. Dia tahu menit bermain, dia tahu semua pertimbangan teknis itu dengan cepat karena sebenarnya ada yang mempercepat itu, namanya IT. Iya, itu bicara IT juga kan itu maksudnya adalah bicara teknologi. Nah, itu perlu infrastruktur. Bagaimana menurut Mas Soki PSSI sekarang dengan kesiapan infrastruktur teknologi dan IT-nya? Pak, PSSI sekarang itu umurnya tinggal seminggu. Jadi Anda jangan tanya saya PSSI sekarang. PSSI ke depan harusnya bagaimana? Umurnya cuma seminggu, tapi kan organisasinya akan terus ada. Enggak, dia akan selesai 1 minggu ini akan ada organisasi baru. Tanggal 16. Itu keyakinan saya. Dan harus ada organisasi baru karena tantangan ke depan sudah berubah, gitu ya. Nah, organisasi ya, tidak bicara orang ya. Nah, jadi ke depan harus bagaimana? Ke depan harus mampu menjawab tantangan internal maupun eksternal. Eksternal tadi IT tadi disrupsi macam-macam. Nah, ke dalam itu development. Ya, saya punya 4 isu ya, 4 sehat 5 sempurna lah. Apa tuh? Jadi yang pertama tentang development, yang kedua national team, 3 industri, ya kan? 3 industri. Kemudian yang keempat ini bicara tentang organisasi gitu. Ya. Jadi bagaimana kita memastikan semua ini berjalan. Kalau organisasi kita tidak support, karena jadi engine, maka ini kita benahin. Pertanyaan Mas ke depan sudah banyak elaborasi organisasi. Kesekjenan harus bagaimana, ruang improvisasinya di mana ketika statuta tidak mengatur itu, dan sebagainya, itu harus kita elaborasi. Itu yang akan Mas Soki usung nanti ketika terpilih? Ya, saya akan bawa kalau voter cukup jernih memilih gitu ya, kemudian saya mendapatkan kepercayaan, itu akan saya sampaikan kepada pimpinan, mungkin siapapun ketumnya, di rapat exco pertama gitu, mengenai bagaimana improving performance melalui organization revitalisasi. Kalau nggak direvitalisasi, Pak, ini nggak bisa lompat. Revitalisasi? Iya, kita ini left behind loh. Memang betul kita ranking naik di FIFA ya, tapi harusnya kita naiknya lebih banyak. Iya, tapi kan sudah lumayan dari kalau anda hanya bicara lumayan, Anda akan di situ. Harusnya target yang memang. Iya, dan itu kan bisa diukur. Dari 179 ke 151. Harusnya bisa lebih dari itu. Ya harusnya kita bisa lebih dari itu kalau kita bisa duduk sama-sama. Kita rumuskan bersama, kita jadi stakeholder. Presiden memberikan impres, ini nggak ada follow up, entah follow up dari pihak yang mana. Kalau ini jalan, kita bisa jalan lebih kencang. Oke, Mas Soki, kita dibatasi waktu. Kalau kita ngomong banyak bisa nggak kelar-kelar. Ada satu isu lagi tentang cross ownership. Cross ownership. FIFA tidak melarang. FIFA melarang. Tentang cross ownership itu salah satu isu yang dibicarakan publik sepak bola nasional saat ini. FIFA melarang. Nah, tapi kenyataannya terjadi di sepak bola kita. Pandangan Anda? Ya nggak boleh ada. Nggak boleh sama ada. sekali. Tetapi kan dalam, saya pernah membaca literasinya, dalam praktek itu sebenarnya punya poin kebaikan juga. Ada banyak keburukan yang punya poin kebaikan. Anda mengakomodasi. Oke, mudarat dan manfaat. Ya. Pak, buat sepak bola, mudaratnya lebih banyak. Pak, apa ukuran sepak bola itu bisa berjalan objektif? Itu namanya fairness. Cross ownership itu ngambil duluan unfairnya. Pak, ada match fixing. Ya. Bisa terjadi commercial fixing. Commercial fixing. Karena Anda memiliki saham di lebih dari satu klub yang bermain di luar yang sama. Iya, memang itu nanti keritingnya di situ. Pak, mari doakan sepak bola Indonesia. Tidak harus doakan saya untuk jadi waketum, tapi jadikan sepak bola Indonesia ini itu akuntabel, trusted. Industri tumbuh mandiri. Kalau industri tumbuh mandiri, Pak, yang semacam itu mungkin nanti akan berkurang. Karena kompetisi di market mekanismenya jalan.
Mas Oki, terakhir, conclusion Ya. dari sekian rangkaian jawaban Anda, pendapat Anda tadi, pesan kepada publik sepak bola nasional, posisikan diri Anda bukan sebagai calon waketum, tetapi sebagai orang bola yang begitu tulus membesarkan nama besar sepak bola Indonesia. Silahkan. Bagi Anda yang memiliki kewenangan, memiliki kekuasaan untuk mengubah sepak bola Indonesia, lakukan maksimal yang Anda bisa dengan ketulusan, dengan keikhlasan, karena hanya itu yang bisa mengubah sepak bola ini jalan. Bagi yang Anda kebetulan tidak dalam posisi itu, bukan voter dan sebagainya, lakukan juga apa yang masih bisa kita lakukan. Ya, karena kalau tidak kita lakukan bersama-sama, maka impian kita untuk suatu hari kita melihat timnas kita main di Piala Dunia, tidak harus lewat tuan rumah Piala Dunia. Nah, itu akan semakin lama tertunda. Mari kita berprasangka baik pada sepak bola Indonesia, kita jaga ini agar terus terbangun, sehingga siapapun yang di federasi dan siapapun stakeholder bisa bekerja dengan percaya diri, dengan dukungan penuh kita, sehingga kelak apa yang kita cita-citakan, sepak bola untuk bangsa, yang ada 3 itu, 1 untuk persatuan, 2 untuk membentuk karakter anak bangsa, yang 3 untuk membangun kebanggaan Indonesia, prestasi tim nasional, betul-betul bisa terwujud itu di waktu amanat yang akan founding datang. father sepak bola Indonesia. Iya, itu amanat yang disampaikan putra salah satu pendiri sepak bola yang sempat saya temui kepada saya ketika ulang tahun PSSI 3 tahun yang lalu, yaitu pastikan sepak bola itu menjadi sarana untuk 3 itu. Bersama Pak Suratin, Pak Abdul Hamid, dan seterusnya. Maka kalau tadi pertanyaan di awal kenapa mau maju, karena saya mengingat itu. Kalau kemudian voter bisa memahami ini, insya Allah siapapun, waketum nggak harus Syauqi Pak, siapapun gitu ya, itu akan membuat sepak bola ini lebih baik. Optimisme. Oh iya harus, Oke. harus. Baik. Gitu. Ya. Mitra olahraga, Mas Syauqi, terima kasih atas kehadirannya di Lensor Podcast. Kita harus optimis terhadap sepak bola Indonesia. Kita harus berprasangka baik terhadap sepak bola Indonesia, bahwa someday kita akan gemilang dan punya prestasi. Sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya. Mas Syauqi, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.